Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dihin Septianto ME CIRR selaku Direktur Universitas Esa Unggul Kampus Citra. Yang terhormat Ibu Ananda Putri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa menjalankan kegiatan pada hari ini. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa barik wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya, sahabatnya, dan tabi'in tabi'atnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Diah Puspita Ayuning Tias. Saya mahasiswa prodi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dalam ajaran Islam, anjuran menuntut ilmu dianjurkan dari saat ia dalam buayan sampai ia ke liang lahat. Seperti sabda Nabi Muhammad yang bunyinya, "Utlubil ilmah minal mahdi ilal lahdi," yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Apa itu pentingnya menuntut ilmu? Ada beberapa alasan mengapa kita harus menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu membuat kita menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar. Dengan ilmu, kita tidak dapat ditipu orang dengan mudah. Bahkan mungkin dengan ilmu, kita dapat memimpin negara dan bangsa kita dengan baik. Ilmu adalah kekuatan. Dengan kekuatan ilmu, kita dapat menguasai dunia. Dapat kita lihat di beberapa negara yang memiliki teknologi tinggi, seperti Amerika, Jepang, dan Jerman. Mereka menguasai ilmu-ilmu teknologi sehingga dengan mereka menguasai ilmu teknologi tersebut, mereka dapat menguasai dunia. Sejarah pun telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Karena dengan kebodohan bangsa Indonesia, Indonesia dengan mudah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang, yang lamanya hampir 3,5 abad untuk Belanda dan 3,5 tahun untuk Jepang. Dapat kita lihat bahwa dengan kurangnya ilmu, bangsa lain dapat dengan mudah menjajah bangsa kita. Makanya, mengapa kita harus menuntut ilmu? Ya, agar kita dapat membuat taktik-taktik untuk menahan penjajahan dari bangsa luar. Nah, alasan yang kedua itu, dengan ilmu kita akan dapat hidup di dunia ini dengan selamat. Karena ilmu itu diibaratkan cahaya yang akan menerangi dan menuntun kita ke jalan menuju arah masa depan. Seperti pepatah Arab yang bunyinya, "Al-ilmu nurun wal jahilu zolam." Artinya, ilmu itu cahaya dan kebodohan itu adalah kegelapan. Bisa diartikan, ilmu ini sebagai alat kita untuk menerangi jalan kita
alat yang digunakan untuk menerangi jalan kita menuju kesuksesan di masa depan. Dengan menggunakan ilmu, kita dapat dengan mudah meraih kesuksesan. Sedangkan jika kita tidak menuntut ilmu, maka jalan yang akan kita tempuh itu berada dalam kegelapan, sehingga kita tidak dapat bergerak maju dan hanya diam di tempat. Lalu alasan yang ketiga, dengan perkembangannya ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi, kita dapat dengan mudah melakukan pekerjaan kita. Contohnya seperti munculnya ilmu teknologi internet, komputer, handphone, dan mesin-mesin seperti mesin printer, mesin fotokopi, dan mesin yang lainnya. Dengan perkembangannya ilmu tersebut akan mempermudah kita menjalankan aktivitas kita. Contohnya, jika dulu berkomunikasi hanya menggunakan surat, pada masa kini kita dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Bahkan, kita juga bisa mengakses layanan internet dengan mudah. Selain itu, jika pada saat zaman dulu kita membuat surat itu dengan kesulitan, pada saat ini, seiring perkembangan teknologi tersebut, kita dapat membuat surat secara cepat dan mudah, tanpa ada hambatan sedikit pun. Dan alasan yang keempat, mengapa ilmu itu penting? Karena menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Orang-orang yang menuntut ilmu bisa diartikan sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Jikalau ia mati di tengah jalan pada saat ia menuntut ilmu, maka matinya dinyatakan sebagai mati syahid. Seperti sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang keluar dengan maksud menuntut ilmu, niscaya mereka sedang berjuang di jalan Allah sampai ia balik lagi ke rumahnya. Jadi, pada saat kita keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, dengan niat untuk menuntut ilmu, maka perjalanan kita dari awal melangkah di rumah sampai kita balik lagi ke rumah, itu diartikan sebagai jihad di jalan Allah, menuntut ilmu di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Jadi sewaktu-waktu kita mengalami kesulitan dan dengan kesulitan itu kita meninggal, maka mati kita tersebut disebut mati yang syahid, karena kita sedang berada di jalan Allah. Dan alasan yang terakhir, orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan beberapa derajat tingkatan. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maka dapat kita simpulkan, menuntut ilmu itu sangat wajib. Jika kita tidak menuntut ilmu, kita tidak memiliki bekal untuk menjalankan kehidupan di masa depan. Jika kita tidak memiliki banyak ilmu, maka kita akan ketinggalan banyak langkah dari teman-teman kita yang ilmunya jauh lebih dari kita. Maka dari itu, selagi muda, janganlah bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Harus dengan semangat dan berjuang, karena menggapai kesuksesan tidak bisa digapai dengan cara yang mudah, melainkan harus melalui proses-proses yang panjang. Tentunya proses tersebut tidaklah mudah. Pasti banyak proses-proses yang menguras tenaga juga emosi. Baiklah, mungkin cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian.
karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada diri kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.